termasuk peningkatan upah buruh di Kabupaten Bogor. Sebaiknya bisa ditingkatkan menjadi 20% kah ya? Ya kalau dibilang pengusaha, perusahaan bisa kabur nggak kalau kita tingkatkan? Enggak juga. Pak nih ya Pak, kalau misalnya kita mau jalan ke Puncak atau ke Bogor nih, kita nggak bisa menafikan jalannya rusak. Ya kan ya, ini di jalan rusak itu di Parung Panjang, ini sempat viral loh Pak, gitu kan ya. Sempat viral lagi kan ya, sempat viral gitu ya. Belum lagi korban laka lantas. Dianggap Pemda ini tidak serius menangani perbaikan jalan. Tanggapan Bapak gimana? Ini satu hal yang menarik, ini menjadi satu program yang ke depan apabila kami terpilih menjadi bupati di Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini sebelum ke jalan tadi ya, usia sekolah tidak sekolah. Ya, jadi kita akan mengharapkan betul-betul masyarakat di Kabupaten Bogor ini yang nggak bisa sekolah, yang harusnya dia usia sekolah, betul-betul sekolah. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ruang kelas di Kabupaten Bogor itu sangat terbatas, sehingga masyarakat itu akhirnya tidak menyekolahkan anaknya yang masih kecil di usia sekolah itu akhirnya diajak kerja di sawah di mana, sehingga dia tidak ada kecerdasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak adanya pengangguran di Kabupaten Bogor. Nah, di pengangguran di Kabupaten Bogor ini cukup tinggi ya, kurang lebih kemarin diperkirakan 1,7 juta jiwa yang menganggur di Kabupaten Bogor. Nah, saya bertekad untuk menghapuskan pengangguran di Kabupaten Bogor. Bisa nggak dilakukan? Gimana, Pak? Bisa. Caranya bagaimana? Selama ini di pemerintah kabupaten kota se-Indonesia, dia hanya memberikan referensi 1 lembar saja. Surat untuk dia bisa melamar ke perusahaan, referensi dari pemerintah Kabupaten Bogor misalnya, atau kota lainnya. Nah, Kabupaten Bogor 2000 lebih jumlah perusahaan. Pabrik-pabrik itu 2000 lebih. Perusahaan besar berpusat, kantor pusatnya di Jakarta, tapi beroperasionalnya di Kabupaten Bogor. Sangat kaya sekali. Nah, ini rata-rata mereka ini 70% karyawannya atau buruhnya dari luar gitu ya, dari Jawa, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung. Nah, ini sebenarnya bukannya tidak boleh. Mereka tidak memprioritaskan karyawan yang dari Kabupaten Bogor. Nah, untuk itu tentunya kalau kita bupatinya pasti akan kita panggil perusahaan-perusahaannya, lu masukin kerja si A 50 orang, lu 100 dan lain sebagainya, sehingga pengangguran di Kabupaten Bogor itu akan berkurang untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga khusus dengan jalan ini sangat menarik, tidak ada jalan rusak di Kabupaten Bogor. Nah, ini salah satu program kami. Kenapa? Selama ini Kabupaten Bogor ya, itu anggarannya APBD 11 triliun. Jadi kalau tidak salah nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Kutai Kartanegara. Nah, itu akibat daripada korupsi. Jalan rusak di Kabupaten Bogor 3 bulan udah rusak lagi, 6 bulan rusak lagi, belum 1 tahun udah rusak lagi. Ini terus-menerus seperti ini. Nah, sehingga tahun depan ini jadi proyek baru lagi gitu kan, proyek pemeliharaannya, proyek peningkatan jalan dan lain sebagainya. Inilah yang merusak, dan insya Allah ke depan kita akan tegas mementingkan kualitas daripada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor dengan tidak ada jalan rusak di Kabupaten Bogor. Kewenangan Kabupaten Bogor itu kan jalan kabupaten dan desa. Ya, sehingga desa nanti kita akan membuat namanya Timisade untuk percepatan pembangunan dan infrastruktur. Timisade itu adalah 3 miliar satu desa. Nah, jumlah desa di Kabupaten Bogor ada 435. 435 loh, nggak main-main. Tapi kita akan coba bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mempercepat infrastruktur dengan membantu mereka, tentunya dengan syarat-syarat yang ya kita akan buat, ada pendampingan sehingga jalan itu kalau mereka bangun sampai dengan tingkat desa yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor tidak rusak. Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor tidak akan rusak lagi. Nah, ini juga jujur ya, kita malu ya di Kabupaten Bogor. Saya setiap melihat jalan kemana-mana banyak cepat rusak, itu akibat dikorupsi. Ya mohon maaf lah, nanti ada oknum dewan sebagai perantaranya 10%, asosiasi nanti 5-10%, belum markup ya, untuk jasa sih wajar-wajar saja. Nanti ada dari oknum dinas meminta sekian persen, jadi habis 50% untuk anggaran jalannya saja sudah bagus, nanti tidak bisa seperti itu. Full, kalau misalnya belanja publiknya berapa, itu semuanya untuk kepentingan rakyat, sehingga kualitas ya dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor bisa lebih baik lagi. Tapi ada yang bilang juga ini sebenarnya karena tambang, Pak. Betul apa nggak sih, Pak? Ya, salah satu di situ ada pertambangan. Penghasilan
asli daerah di Kabupaten Bogor, salah satu unggulannya setelah pajak hotel dan restoran adalah galian golongan C. Jadi banyak sekali di situ. Nah, jalan itu tentunya kita akan harus bisa menegakkan aturan ya, tonisasi, over daripada muatan truk-truk itu yang harus kita bisa kontrol. Nah, terkadang mereka bekerja sama dengan aparatur oknum ya, oknum desa, preman dan sebagainya. Begitu melewati yang harusnya misalnya katakanlah 3 ton, dia isi dengan 4 ton, 5 ton. Rusaklah jalan itu. Belum lagi yang tadi saya bilang korupsi di pembangunan jalannya, tambah hancur saja. Jadi tidak sampai dengan 1 tahun, hancur lagi, hancur lagi, hancur lagi. Jadi kita muak ya kalau kita lewat sana. Nah, kalau kita jadi bupatinya, kita akan tertibkan semua itu, perusahaannya kita undang, tidak boleh ada lagi kendaraan yang melebihi kapasitas muatannya dan lain sebagainya. Saya yakin kalau kita menegakkan itu, sanksinya bisa. Sangat bisa. Sebetulnya begini Pak, ketika misalnya mereka yang bergerak di industri pertambangan begitu ya, bukankah perusahaan itu memiliki kewajiban ya, seperti CSR untuk memberikan pembangunan, berkontribusi atas pembangunan jalan? Atau memang seperti yang sempat Mas Adian soundingkan, memang ada orang-orang yang bergerak secara ilegal di tambang ini. Kalau menurut survei atau menurut pengamatannya Pak Bayu sendiri gimana Pak? Ya, itu diversity ya. Saya beberapa kali melihat potret daripada pertambangan di Kabupaten Bogor. Memang itu tadi ya, banyak pelanggaran-pelanggaran aturan. Lalu ada kewenangan seperti analisa dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh misalnya pemerintah provinsi yang kentara sekali, yang seharusnya tidak dapat izin gitu. Karena itu yang tentunya harus kita bisa harus dicek lagi berarti itu Pak. Betul, harus kita cek perizinannya seperti apa, dan kita tentunya akan tegas bekerja sama dengan siapa? Semua komponen yang punya kapasitas untuk memberikan perizinan, memberikan sanksi dan sebagainya, harus kita komunikasi dengan baik agar kepentingan masyarakat tidak terganggu, ya jalannya tambang juga bisa berjalan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Anggi, community development, gitu ya. Lalu ada CSR, corporate social responsibility. Peruntukan-peruntukan itu tentunya nanti kita akan lihat lagi. Kalau dia mau sharing swadaya dengan pemerintah daerah, nggak soal. Sepanjang tadi kalau misalnya kita swadaya atau membangun jalan bersama dengan uangnya APBD Kabupaten Bogor, mereka juga nanti ada juga, ya akan percuma kalau kita tidak bisa menertibkan yang biasa dilanggar oleh mereka itu sendiri. Dan kesadaran masyarakat juga harus dibangun. Nah, itulah salah satunya kita programnya pengentasan kemiskinan dengan tidak adanya pengangguran di Kabupaten Bogor, kita berdayakan semua. Usia produktif kita arahkan masuk kerja di Kabupaten Bogor, usia tidak produktif kita akan berikan bantuan UMKM untuk bisa digali bersama oleh masyarakat di Kabupaten Bogor, sehingga mereka semua bekerja, kesejahteraan bisa lebih baik, kesehatan juga akan terjamin, karena Kabupaten Bogor itu jumlah penduduk yang terbanyak di Indonesia. Ya, banyak orang yang ternyata sakit akibat ketidaksejahteraan tadi. Dia punya mau masuk rumah sakit, terkadang nggak bisa dirawat di rumah sakit tersebut akibat daripada dia BPJS-nya nunggak setahun 2 tahun. Nah, ini yang tentunya kita akan coba Kabupaten Bogor apabila saya terpilih, kita terpilih, bagaimana orang yang tidak mampu, tidak bisa membayar tunggakan BPJS tadi untuk perawatan kesehatan, betul-betul dengan kita membawa kartu Bogor Hebat nanti ke depan, yang kita akan coba buatkan bersama tim pengarah kami adalah Bang Adian Apitupulu sebenarnya. Nanti kita akan coba betul-betul bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya, apapun itu, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Termasuk peningkatan upah buruh di Kabupaten Bogor. Kita juga berupaya kemarin mengkaji, mereka ini upah buruh sebaiknya bisa ditingkatkan menjadi 20% kah ya? Ya, kalau dibilang pengusaha, perusahaan bisa kabur nggak kalau kita tingkatkan? Enggak juga. Ya, kita akan coba, kita sudah mengkaji. Rata-rata mereka ada safety, ada cash on hand every month ya. Jadi setiap bulan dia mungkin ada dana-dana cadangan untuk memberikan setiap bulannya kepada oknum. Katakanlah begini, oknum camat yang ulang tahunnya 12 kali dalam 1 tahun. Atau mungkin anaknya ulang tahun lagi 14 kali dalam 1 tahun. Jadi hampir 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali. Atau mungkin anaknya bupati atau bupati ulang tahun. Itu yang setiap bulan dikasih hadiah. Nanti Bayu Syah Johan itu tidak boleh ada pejabat lagi di Kabupaten Bogor, oknum-oknum tersebut untuk menerima hal-hal itu dari perusahaan. Lebih baik kalian berikan kesejahteraan untuk kenaikan upah buruh.
Iya Begitu sih. Mbak Anggi. Iya. Betul. Terima kasih sekali Pak Bayu, selamat beraktivitas lagi, Baik, selamat Mbak Anggi. berkampanye lagi. Tuhan berkati setiap rencananya ke depan. Salam untuk keluarga Bapak. Terima kasih, salam keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.